Dipersembahkan oleh didukung oleh. Nah, saya juga ingin menanyakan ke Pak Misbakun. Pak Misbakun, tadi disampaikan ada 130 triliun gitu ya, yang didukung oleh pemerintah untuk KUR, perumahan, khusus perumahan. Jadi bukan hanya untuk usaha modal kerja, tapi ini dikhususkan bagi perumahan. Nah, seberapa besar dampaknya, multiplier efeknya dengan hadirnya kebijakan yang disampaikan tadi? Kalau dilihat dari sisi multiplier efek, pasti besar. Karena apa? Sektor perumahan itu kan melibatkan banyak sektor. Pertama dari serapan tenaga kerja. Satu perumahan itu pasti kan melibatkan banyak tukang. Kan kita masih belum ada perumahan yang dibangun sama model 3D gitu kan, nggak ada. Saja robotik itu kan nggak mungkin di Indonesia. Dan Indonesia ini kan perumahan ini termasuk salah satu proyek yang padat karya. Tanyakan aja sama Sumarekon, kalau dia membangun proyek yang high rise building atau sebagainya, atau apartemen yang multi blok, itu berapa ribu buruh pada saat tahap awal sampai finishing mereka. Ya kan? Belum lagi kemudian melibatkan banyak urusan, misalnya tadi disampaikan mengenai keterjangkauan baik itu transportasi umum maupun keterjangkauan dengan fasilitas yang lain. Misalnya perumahan kan tidak melulu hanya perumahan, pasti diikuti oleh pertama ada pusat perbelanjaan, ada restoran, terus kemudian ada fasilitas pendukung utilitas yang lain. Dan ini kan multiplier. Dan di sana itu mulai multiplier itu tidak hanya satu sektor saja, tapi sektor yang lain. Keuangan tadi salah satunya. Ini menggerakkan dana yang sangat besar. 130 triliun itu juga ada partisipasi pemerintah yang sangat kuat. Pertama dari KUR itu sendiri memang berasal dari dana perbankan yang disisihkan, KUR itu. Tetapi begitu kita bicara KUR, pemerintah aktif dari subsidi, subsidize. Bunga yang tadinya bunga pasar kemudian diberikan diintervensi oleh negara dengan bunga yang sifatnya khusus dan itu memberikan apa? Memberikan insentif sendiri kepada orang yang mendapatkan. Karena apa? Biaya yang dia keluarkan untuk bunga itu menjadi berkurang. Kalau pokoknya dia pasti harus nyicil. Lah, inilah yang salah satu multiplier ikutannya. Orang mendapatkan insentif itu kan membuat dia lebih rajin, lebih tekun untuk bisa mengerjakan proyek itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Kemudian sektor yang lain misalnya ya sebagai secara struktur sebagai multipliernya secara struktural itu mengikuti, misalnya semen pasti ikut, kemudian pasir, kemudian cat, dan itu kan melibatkan banyak sekali industri ada di sana, genteng dan sebagainya. Lah ini semua itu adalah multiplier efek sektor real. Menurut saya 3 juta rumah ini kalau sampai terwujud itu akan memberikan dampak pertumbuhan yang sangat kuat. Kuatnya apa? Karena di samping konsumsi rumah tangga, ya kan, rumah tangga yang kuat, kelas menengah dan kemudian MBR yang terlayani perumahannya, pasti mereka akan mempunyai daya beli yang kuat. Daya beli pertama yang dimiliki oleh para pekerja, kelas pekerja, MBR itu adalah yang paling isu utama mereka itu adalah rumah. Karena apa? Setelah mereka punya pekerjaan, mereka akan berumah tangga, ketika mereka punya keluarga, yang paling penting mereka itu adalah punya rumah. Dan itu salah satu bentuk kemapanan yang secara psikologis menjadi salah satu bagian dari sosial sistem kita. Orang punya rumah itu dianggap sudah mapan, dan begitu mereka mapan, mereka akan mempunyai addressing yang jelas. Alamat saya di sini, perumahan saya di sini, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu mereka coming home dan sebagainya itu menjadi salah satu penguat sistem sosial kita. Dan ini menurut saya intervensi yang sangat kuat pemerintah, apalagi sekarang ada Menko-nya khusus, PKP-nya diperkuat, dipisahkan dari Kementerian PU, perumahan dan kawasan pemukiman. Artinya apa? Bahwa begitu pemerintah bicara perumahan, juga berbicara tentang kawasan pemukiman. Artinya apa? Sebuah sistem ekosistem yang terintegrasi. Integrasi ini menurut saya justru memberikan penguatan yang lebih kuat. Untuk apa? Dari sektor pembiayaannya.
nggak cuma sektor perumahannya, tapi juga pengembangan kawasannya. Ya. Terlebih wilayah penyangga gitu ya Pak Misbakun? Iya. Karena apa? Kalau perumahan itu individual, tapi pengembangan kawasan itu menjadi tanggung jawabnya negara. Contoh, tadi disampaikan oleh Pak Adri, misalnya membangun LRT. LRT ini kalau mempunyai dampak kawasan terhadap pengembangan pemukiman, saya yakin ini akan mempunyai daya dorong yang kuat untuk pihak swasta hadir. Contoh sederhananya, orang membicarakan tol dulu, pertama kali Pak Harto bangun di awal tahun 80-an, orang tidak tahunya Jakarta ke Bogor itu lewat jalur normal. Tapi begitu dibangun, orang sudah mulai membelah bagaimana sisi kiri kanan tol itu sampai sekarang pun menjadi kawasan yang berkembang dari sisi pemukiman, dari sisi hunian. Dan sampai sekarang yang namanya Sentul dan sebagainya itu kan Hambalang dan sebagainya menjadi kawasan yang terus berkembang. Dan intervensinya itu berkembang terus ketika pemerintah melakukan perluasan kawasan tol. Sentul Selatan dan sebagainya. Artinya apa? Ada wilayah-wilayah kebijakan tertentu diintervensi oleh negara dan itu menjadi public sector financing dan itu menjadi belanja di APBN. Tapi ada sektor-sektor tertentu yang itu akan menjadi wilayah private untuk dikembangkan dan menjadi wilayah bisnis. Dan negara yang hadir seperti ini menjadi insentif tersendiri bagi siapa? Bagi developer. Insentif tersendiri. Contoh sederhananya, kalau kita lihat tol Jakarta Merak, dulu pintu keluarnya cuma di kawasan Karawaci. Begitu di kawasan mana itu Alam Sutra dibuka pintu tol, valuasi Alam Sutra menjadi luar biasa. Iya kan? Begitu BSD dipanjangkan tolnya sampai ke itu, dan itu intervensi siapa? Intervensinya negara. Itu. Lah, lewat hal-hal yang seperti ini, kalau kebijakan itu terintegrasi, saya yakin ini akan menjadi another business yang memberikan impact secara keseluruhan kepada makroekonomi secara agregat. Artinya bahwa ketika pemerintah itu terlibat memberikan insentif-insentif, maka roda pergerakan ekonominya pun juga otomatis akan lebih permudah gitu ya, terutama akses bagi masyarakatnya juga. Betul, itu adalah sebuah public policy mechanism. Public policy mechanism itu ketika sebuah hal yang besar itu kita rumuskan, kemudian pemerintah pasti ketika pemerintah merumuskan, mengambil kebijakan, memperpanjang tol BSD gitu misalnya ya, sampai nanti ke satu wilayah tertentu, pasti akan diikuti dengan apa? Oh, pengembang pasti akan mengikuti. Oh, wilayah sini akan berkembang, ini untuk kawasan industri, ini untuk kawasan pemukimannya, ini untuk kawasan komersialnya dan sebagainya. Dan ini peluang-peluang bisnis ini tentu akan dimanfaatkan oleh oleh private sector. Lah, ini adalah sebuah mekanisme. Begitu mekanisme public policy-nya diambil, pasti akan private sector-nya akan masuk. Ya kan? Lah, ketika private sector masuk, maka akan banyak misalnya ya masyarakat memanfaatkan. Ya kan, memanfaatkan baik itu yang korporat besar, kelas menengah maupun kelas kecil. Kalau suatu kawasan itu berkembang, semuanya ikut berkembang. UMKM-nya juga berkembang. Ya, secara otomatis. Secara otomatis. Sebagai sebuah mekanisme yang by nature aja itu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh